Oke, langsung kita mulai ya. Di sini white-nya kita mau coba buat iklannya nih versi di Instagram. Jadi sebenarnya nanti pas mengaplikasikan boleh sih kalian pakai versi lain. Maksudnya tadi kan kalau itu tadi produknya janji jiwa, kalian boleh tuh kalau mau improvisasi lagi nggak apa-apa. Karena kemungkinan nanti coba di-upload ya tugasnya ini tuh. White, high. Oke, ini kita ubah height-nya jadi 1920, white-nya 1080. Kita buat full HD. Jadi kebalik nih. Biasanya kalau teman-teman di sini buat secara landscape, dimana kalau ngedit video di Premiere kan 1920 1080 itu full HD. Ini kita kebalik nih. Height-nya 1920, white-nya 1080. Ya, jadi kita balik. Jadi versinya itu versi portrait. Ya, vertikal. Frame rate kita taruh 60 aja karena nanti ada yang berkaitan dengan ini. Kita taruh 60 frame rate nya, fps nya 60, duration 10 detik. Ini ubah juga nih kalian durationnya, jangan sampai nggak diubah karena ini nanti bakal memudahkan sih biar nggak kepanjangan atau lebih kurang. Ingat ini berarti ini jam, menit, detik gitu. Jam, menit, detik. Jadi di 10 detik kalian ubah angkanya jadi 10. Resolution full, nggak usah diubah segala macam bla bla bla. Oke, ini nggak usah di apa-apain nih kayak gini. Background color hitam aja. Dan sekarang kita oke. Tampilannya jadi kayak vertikal ya. Ingat teman-teman, nah saya ulang lagi aja dikit nih ya biar refresh lagi. Jadi ingat di sini yang penting harus ada ini, satu panel project, satu panel composite, 2 sama panel timeline, 3. Ini pasti ada. Nah, berkaitan dengan panel yang sebelah kanan ini, panel properties. Jika memang teman-teman di sini nggak ada, kalian bisa langsung klik di sini atau bisa munculin dari window. Nah, di sini banyak nanti berkaitan. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa kita munculin dari sini kalau teman-teman di sini nggak punya. Jadi pastiin ada 3 nih, satu panel project, panel composition, panel timeline. Oke, sekarang kita buka filenya yang udah tadi saya kirim di grup dengan cara file, import file. Kita satu-satu aja dulu biar nanti nggak beribet, satu-satu aja. Meskipun sebenarnya bisa langsung secara keseluruhan, cuman biar nanti flow-nya aja enak. Oke, pertama kita pilih yang copy JJ, maksudnya janji jiwa, yang PNG ya. Pilih yang PNG. Setelah itu ini nih di panel sebelah kiri kalian tinggal klik ke bawahin. Oh, dia udah masuk ya. Ini di sini. Ini kalau kalian muncul di sini nih, misalkan bentuknya jadi kayak begini, kalian ubah ke composition saja aja. Jadi ubah ke composition 1. Biasanya kalau ada yang muncul jadi composition kayak begitu tuh. Jadi teman-teman di sini pindahin aja. Yang bentuknya ini bukan yang composition. Jadi di sini ada 2 nih, biasanya langsung muncul. Dalam bentuk composition sama bentuk file aslinya PNG. Ini icon composition. Kalau ini masih bentuk file aslinya PNG. Jadi nanti biasanya dia muncul di sub sini timelinenya. Maka jangan sampai kelupa. Kita close aja dulu. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Masuk. Ya, sekarang logonya. Ini kita mau bahas scene 1 dulu ya, sequence yang pertama. Kita bahas yang sequence yang pertama dulu. Sequence yang pertama dulu kita bahas. Sama kita stepnya kayak tadi, file, import, pelan-pelan aja. Ada logo nih, JJ White, janji jiwa White. Ini bentuknya PNG sebentar kelihatan. Ini bentuknya PNG, logonya si janji jiwa. Nah, ini juga sama, kita pindahin yang rubah dulu nih sini. PNG White nya kita geser ke bawah.
Jadi kita udah punya 2 layer di sini, yaitu logo si Janji Jiwa sama produknya Janji Jiwa ya. Ada 2 nih kita udah buat. Oke, tadi sebentar teman-teman, kalau lihat tadi yang tadi belum di render, jadi biar ya. Oke, ini kita udah punya 2. Sekarang coba kita pindahin dulu sesuai dengan posisinya. Ini kita perkecil, logonya kecilin aja nih, diambil sudutnya aja, pakai shift ya biar lurus. Nah kalau pakai shift aman, tapi kalau nggak pakai shift tuh jadi logonya nggak proporsi. Hati-hati, kalau di After Effects lebih sensitif malah, jadi harus tekan shift. Jadi pas klik sekali sini tekan shift. Nah, oke, coba di sini nggak usah besar-besar, nanti soalnya ada teks masuk, jadi kurang lebih di sini. Sama begitu pula juga dengan si produknya, kita perbesar kurang lebih. Teman-teman bisa samain dengan ukuran kayak saya, gini aja. Nah, kurang lebih segini. Kalian teman-teman bisa ini, coba jangan sampai keluar sih kalau bisa, soalnya nanti takutnya ke crop. Nah kalau bisa kayak gini ya, teman-teman bisa ngikutin ukuran dari produknya sesuai dengan apa yang kalian lihat di tampilan. Jadi porsinya beda-beda. Kalau logo pasti lebih kecil, produknya lebih besar, karena kan apa yang ditonjolin produknya. Pelan-pelan ya biar gak ketinggalan nih. Siapa yang masuk nih? Oke, aman ya, udah sampai sini udah aman ya. Oke, sekarang udah aman. Sekarang kita baru masukin teksnya. Masukin teks. Tadi teksnya apa ya? Oh, new text ya. Coba teman-teman di sini nanti kalau ada temennya yang di WA atau belum masuk, saya belum accept, dibantu ya. Soalnya takut saya nggak kedengar. Sini lagi fokus sini, jadi kadang nggak muncul notifnya kalau yang mau masuk. Jadi teman-teman bisa bantu kalau teman-teman yang dari WA ataupun ada yang coba pengen masuk. Soalnya ada lagi tuh, nggak kelihatan. Dibantu biar kasihin deh, soalnya dia nggak apa-apa dah. Yang penting dia bisa ngikut dulu. Oke, ini udah sampai sini. Sekarang kita mau masukin teks. Masukin teks. Tadi kita teksnya di sini ya, kita ambil dari sini, tulisnya horizontal type tool. Langsung aja kita di sini boleh ke teman-teman langsung ubah dulu warnanya biar nanti kelihatan ya. Di sini fill color. Kalau memang di sini nggak muncul panel karakternya, kalian bisa untuk munculkan di window terus karakter di sini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nggak auto muncul, ada yang mau masuk tapi belum di ACC. nah mana sih? Nah kayak gini baru enak sih, baru kedengaran. Makasih. Oke. Oke, gimana tadi? Oke, coba sekarang kita ketik. Ini saya dirubah dulu ya warnanya biar putih, karena kan backgroundnya hitam. Di sini kita putih biar kelihatan. Untuk jenis typeface-nya bebas, tapi yang lebih yang simple aja sih. Kita menggunakan dari jenis sans serif. Misalkan kalau kalian punya bebas new juga nggak masalah. Yang ini fill the text, samain aja dulu. Fill the
paste. Oke, kita perbesar. Iya, jangan lupa ini saya nggak pakai shift kan, saya kelupaan nggak pakai shift ya. Jadi dia nggak langsung pakai shift biar enak. Nah, fill the text. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini, fill the text. Kalau di sini saya menggunakan jenis typeface-nya Nexa. Ini bagus nih kalau Alexa. Terus ada Poppins. Kalian juga kalau bisa cari-cari tuh typeface baru, kalau bisa jangan bawaan dari Windows-nya atau dari Mac, misalnya dipakai Mac, karena kurang bagus gitu. Mendingan cari typeface banyak kok di Davon, di macam-macam dah, situsnya banyak yang nyediain font gratis tapi bagus. Itu kadang font itu atau typeface sangat berpengaruh dalam psikologi desain gitu. Ini kan juga termasuk desain sebenarnya gitu, hierarkinya itu dapat mempengaruhi, kalau saya bilang yang bisa membedakan lah profesional ke profesionalisan dalam desainnya, itu kelihatan bagusnya gitu, enak dilihatnya. Meskipun ini kan simple sebenarnya typeface-nya, cuman dilihatnya lebih enak. Coba kita bandingkan dengan penggunaan Arial, pasti akan beda. Arial kan bawaan dari si Windows ya, Calibri itu pasti nggak kurang. Tapi kalau misalkan menggunakan dari yang kita download, itu biasanya agak bagus tuh, udah agak modern lah tampilannya, modern look. Oke dah, kalau udah misalkan ini, jadi kita lihat dulu nih, kita fokus layernya, jangan sampai kubah ya. Nah, ini yang fill details, layar fill details, kita urutin ke bawah, kita geser ke bawah, kita pindahin dah. Kenapa? Karena kita nanti kan mau munculin dari di belakang si kopinya ya kan. Nah, jadi otomatis kita tundurin ke bawah. Dia kan modelnya kayak Photoshop, semakin paling bawah layarnya semakin ditiban kayak gitu. Jadi ini coba kita tes, hilang kan, nah, baru. Jadi teman-teman di situ harus paham juga tuh antara ngorderinnya, urutinnya, yang ditiban mana, yang pengen ditumpulin mana, jangan sampai kebalik. Oke, ini setelah dipindahin tulisannya ini paling bawah layarnya, baru sekarang kita animasikan. Kita menggunakan animasi, kalau kemarin udah belajar position udah. Jadi kita cukup menggunakan position aja. Sekarang kita buka dulu nih. Jadi kalau teman-teman di sini pengen menganimasikannya, pengen membuka keyframe-nya, itu kalian cukup ketik aja di sini nih, yang ada kecil nih ya kan. Ini di sini nih samping icon merah, klik. Nah, di sini baru 2, tambahin di transform. Nah, di sini banyak nih ada position. Nah, ini secara basic dalam menganimasikan emang ini nih, ada opacity, rotation, scale, position sebenarnya, tapi nanti ada banyak lagi. Nah, ini kalau misalkan kita belajar di Flash itu aja kita bisa menggunakan gitu, terbatas. Tapi kalau di After Effects ini sebenarnya nanti kita bisa lebih banyak mengeksplor lagi selain dari ini. Jadi ini basic animasi sebenarnya ini aja cukup, position, scaling, rotation, opacity. Tinggal kalian bagaimana memahami keyframe-nya itu. Karena kan ini animasi itu main dengan keyframe ya. Ya pusing sih memang gitu. Tapi kan kalau misalkan kita bicara di dunia industri, di secara praktek lapangannya ya lumayan juga gitu, dalam artian apa yang kalian kerjakan tuh cukup, cuma misalkan teman saya ada cuman buat 15 detik itu ya bisa 5 juta kayak gitu segala macam per project, lumayan kan. Karena memang saking sulitnya itu per keyframe-nya itu yang kita harus detail, jangan sampai salah kayak gitu. Jadi ini benar-benar animasi itu is all about keyframe. Kita benar-benar harus paham keyframe. Nah, ini sekarang kita mau animasi menggunakan position. Ingat berarti pada pertemuan sebelumnya, kalau kita mau menentukan keyframe, lebih baik kita tentukan titik akhirnya dulu. Maksudnya kayak gimana sih tentukan titik akhir? Jadi titik akhir itu maksudnya yang kita udah kelihatan tampilannya nih. Ini kan nanti kita mau tampil akhirnya gini kan munculnya. Nah, maka kita geser dulu nih dia, si ininya, yang direct indikatornya. Kita geser dulu dikit. Nah, baru kita tentuin keyframe-nya. Kita aktifin keyframe di sini. Kita akan menggunakan position. Ya, jadi diklik aja nih. Dia kalau udah biru aktif. Nah,
ini titik akhirnya begini, karena nanti bakal muncul mau kayak gini kan kita gitu. Biar kelihatan jelasnya. Nah setelah itu baru kita kalau mau direct arahnya itu kita mundurin lagi. Nah kita mau dari mana tadi arahnya? Berarti kan dari di belakang si kopi, berarti tinggal tarik aja nih ke bawah biar lurus, tekan shift. Langsung di sininya aja nggak apa-apa kok, langsung di layar compositingnya, di panel composite boleh. Bisa langsung ngatur di sini dengan angka, bisa juga langsung ditarik geser sini. Ya, jadi ada dua cara teman-teman di sini kalau untuk geser positionnya. Jadi kita bisa lihat langsung hasilnya seperti ini. Nah, masuk kayak gitu. Ini masih basic banget nih. Jadi masuk set. Nah. Oke. Ini masih yang pertama masih aman. Jadi cuma masukin aja. Kalian bisa langsung geser dari sini ataupun bisa ubah angka-angkanya di sini. Jadi itu bebas, senyaman kalian aja. Jadi itu perlu diingat ya. Jadi kita harus tentuin titik akhirnya aja dulu, lebih aman dibanding kita dari titik awal, karena kalau titik awal kan kayak gini nih, nentuin, jadi baru nanti ke atas. Saya sih lebih sering kayak gitu, tentuin titik akhir baru ke awal mau gimana nanti, karena lebih kelihatan nanti hasil akhirnya kayak gini, hasil akhirnya. Oke, ini udah. Nah, seperti biasa supaya lebih smooth endingnya, tapi cukup yang belakangnya aja. Jadi di sini kita klik drag nih, klik di drag atau masih langsung diklik aja nih keyframe-nya yang belakang. Kemudian klik kanan, keyframe assistant. Kemudian kita pakai easy ease. Ingat ya teman-teman, di sini kalau easy ease ini ya bahasanya untuk ngelenturin animasinya itulah, biar nggak kasar. Jadi dilenturin biar tuh nggak kayak kalau misalkan tanjatan atau turunan nggak curam langsung gitu, tapi ada landainya dikit. Nah, ini kita menggunakan easy ease. Ini bisa keduanya, bisa salah satu, cuman dalam hal ini kita pakai satu aja. Nah, untuk mengatur ritmenya itu kita tampilin di sini namanya graph editor. Ya, jadi ini berkaitan selalu nih, kalau misalkan kita udah aktifkan easy ease pasti berkaitan dengan graph editor. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan tampilannya nggak sama kayak saya kemana, saya kasih tahu kan, klik kanan ganti ke edit speed graph, bukan edit value. Kalau teman-teman kayak gini, ubah ke edit speed graph. Nah, cara ngubahnya cuman diklik drag terus digeser aja nih, kurang lebih kayak gini. Nah, udah cukup gitu. Dan coba kita lihat. Nah, jadi lebih smooth. Teman-teman bisa langsung coba sendiri dah. Kalau misalkan dari tampilan di Google Meet ini kadang patah ya, nggak sesmooth yang di tampilan saya gitu. Tapi teman-teman bisa langsung rasain kok kalau misalkan lagi nyoba nih smoothnya gimana perbedaannya. Pak, bener dong Pak. Ya, gimana? Itu tulisan yang field testnya itu disatuin ya Pak ya? Iya, satu aja, cukup satu, nggak terpisah. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, bagus. Nanya kayak gitu ntar biar nggak tahu. Jadi cukup satu. Ya, kemarin kan kita satu-satu ya. Kalau ini kita cukup satu aja. Karena ada beberapa lah yang teknik-tekniknya itu secara khusus pakai satu-satu. Kalau ini cukup satu aja. Oke, berarti ini sampai sini sudah masuk. Jadi sini teman-teman juga bebas nih, nanti mau dari kiri, mau dari kanan. Nanti kan saya udah kasih referensi dulu yang tugas ETS tuh kayak gimana, contoh-contoh misalnya kayak yang berita tuh. Kalau kalian lihat di berita-berita kayak ala-ala Kumparan, Tirto, apalagi kan lagi sekarang zaman kayak gitu, yang BBC itu cukup cuman kayak gambar, terus lagi di gambar background itu di scaling, terus masuk tulisan kayak tulisannya itu kayak tulisan highlightnya aja sih, misalkan di daerah Inggris vaksin ditemukan lah bla bla bla, kan kayak gitu kan, cuman kesimpulan. Jadi kalian sebenarnya nanti pas tugas UTS kalau memang mau ngambil yang versi jurnalistik berita itu kalian cari aja berita nih. Nah, terus tapi kalian kesimpulin itu apa aja sih sebenarnya yang inti-intinya dalam berita itu. Nah, tinggal masukin dah kayak gitu berita informasinya. Sebenarnya simpel kayak gitu. Itu bisa pakai versi yang tadi saya bilang, versi misalkan berita. Tapi juga kalau mau teman-teman di sini mau pakai produk ala-ala periklanan bisa pakai kayak gini juga. Jadi secara basic tekniknya sama kok gitu. Cuman tadi tinggal outputnya aja yang sekiranya juga kalian bisa nih, gampang bisa ketaker lah nih, oh gini kok teknik-teknik ini gitu. Tapi kan ada ketentuan ya, ada beberapa detik gitu ya. Oke.
Sekarang lanjut ya, berarti ini untuk scene 1 udah aman nih. Oke, kita coba cut dulu di detik. Oke, stop. Berarti di sini kita cut nih. Jadi kalau bisa teman-teman kasih space juga, jangan terlalu dempet. Misalkan di sini nih, langsung di cut, jangan. Jadi dia muncul dulu tulisannya. Oke, kira-kira 3 detik. 1, 2, 3. Nah, langsung bisa kalian cut di sini. Split, bahasanya split. Oke, kita mau split, dan yang di split itu PNG-nya ya. Coba fokus ya. Yang kita split layar logonya nih PNG sama tulisannya doang. Ya, jadi teman-teman di sini fokus. Yang kita split layarnya, bahasanya kita potong, itu cuman logo sama tulisan. Karena nanti setelah selanjutnya kita udah nggak pakai lagi tuh. Jadi kita potong. Kalau yang bawah ini produknya masih kita pakai di scene selanjutnya. Jadi kalau masih ingat teman-teman, cara nge-split atau nge-cut di After Effects itu dengan cara pakai split layer. Adanya di edit split layer atau shortcutnya Ctrl Shift D. Nah, ini tadi lagi aktif. Satu aja diklik, Ctrl Shift D. Nah, layar yang selanjutnya ini yang kita hapus, bukan yang sebelumnya. Jadi jangan sampai terbalik. Biasanya yang layar yang munculnya lagi baru kita hapus. Jadi ini kita klik aja cukup, kita klik terus delete. Sama yang bawah juga, yang field test, yang teks itu kita Ctrl Shift D, kita delete. Nah, oke, cukup sampai sini aja. Oke, ini untuk scene 1 selesai, scene 1 aman. Sekarang kita udah agak naik lagi nih untuk menganimasikannya. Kalau tadi cuma basic position doang, satu teks, sekarang kita agak banyak, jadi bisa makin difokuskan lagi. Oke, untuk menuju ke scene 2, sekarang kita buka option ini, collapse, kita expand yang atas, kita panjang, kita buka nih bahasanya, kita buka, kita bedah ya si produk, layar produk kita buka. Nah, kita bongkar dulu semuanya biar kelihatan transformnya. Nah, dia mau masuk. Oke. Ini si siapa tadi keluar-keluarmu itu, Bagas sama ini keluar-keluarmu kenapa tuh? Keluar mana? Nggak kelihatan pak ini. Apaan? Mas gak kelihatan Iya pak, layarnya. punya saya itu kayak patah-patah gitu pak, nge-stuck gitu. Kalau saya nggak kelihatan presentasinya. Masa juga kelihatan? Saya login lewat HP, Sama, Mas, lewat sama. laptop, nggak kelihatan. Jadi keluar masuk terus. Oh, jaringannya kali apa gimana? Dia kadang emang suka Enggak, gitu, Pak. suaranya mah lancar. Suaranya aja. Saya mah kelihatan. Ini kelihatan. Cuma apa trouble-nya? Sebenarnya lancar, cuman screen-nya nggak ada pak. Makanya saya keluar masuk. Iya, Oh sama, iya iya Pak. iya iya. Ya udah. Oh, ya udah coba diinin aja. Ikutin aja. Dengerin aja dulu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai keluar dulu. Tapi nanti kedengeran kok. Mungkin tuh jaringannya, karena kan ini juga ini ya langsung presentasi. Oke, tadi saya mana itu saya lupa. Oke, ini kalau udah kita buka nih, kita expand si layar copy produknya ini. Coba sih ini kalau misalkan nggak muncul presentasi dari saya, di leave dulu dah, jangan leave, tapi nanti klik lagi link dari saya yang baru gitu. Jadi jangan rejoin, leave bener-bener terus rejoin, bukan rejoin sih tapi klik yang baru dari link saya dah. Kalau misalkan yang tadi tuh kayak gitu-gitu nggak muncul dari presentasi saya, coba misalnya kan harusnya bisa ya stop sharing. Coba saya ulang lagi dulu dah nih.
harusnya bisa. Nih itu personal you entire screen base for video and animation attack. Apa ya? Apa ya? Tab no. Personal your entire Oke, lanjut ya. Lanjut nih. Berarti kalau udah dibedah expand dari si layernya ini, sekarang kita mau tadi kalau tadi kita menggunakan position aja, sekarang kita menggunakan scale. Ya, jadi ada dua, position sama scale. Sekarang kita tentuin dulu nih titik awalnya. Ini beda dengan yang tadi. Kalau misalkan tadi kita tentukan titik akhir, sekarang kita tentukan titik awalnya. Itu pertama di position sama scale. Jadi kita nggak usah apa-apain dulu nih. Position sama scale kita klik, kita aktifkan keyframe di sini. Oke, nah sekarang kalau udah kita aktifkan ini titik awalnya, sekarang kita menuju ke titik akhirnya, maksudnya endingnya dia. Endingnya mau di mana coba? Taruh sini kurang lebih di 3. Sebenarnya ini saya bilang ini random aja waktunya ini. Nanti kalian tinggal bisa diubah lagi kok keyframe-keyframe-nya ini sesuai dengan ritmenya. Ini belum secara kasarnya aja. Nah, coba sekarang saya kecilkan dan saya ubah kurang lebih seperti ini. Dan itu otomatis secara langsung keyframe di position sama scale nambah kan ya. Ya, jadi otomatis ketika saya ubah dengan cara scaling sama posisinya, keyframe-nya nambah sendiri otomatis. Emang konsepnya seperti itu. Ya sama aja sih. Kalau yang sebelumnya kita titik akhir dulu, sekarang titik awal dulu yang kita tentuin. Setelah itu baru kita lanjutin ke titik akhirnya. Jadi nanti kurang lebih kayak gini nih. Nah, jadi ya ingat ya, ada position sama scale. Tentuin dulu titik awalnya. Dalam kasus ini kita tentuin dulu titik awalnya. Jadi sebenarnya nggak kaku-kaku juga, dalam artian tiap kali mau ngeanimasin harus titik akhir dulu keyframe, enggak juga sih sebenarnya. Kita kondisional aja. Ya, jadi takutnya teman-teman nanti beranggapan seperti itu. Kita kalau mau animasi titik akhir dulu aja. Tergantung sikon aja gitu. Cuman saya biasanya pada ininya lebih ini pakai titik akhir dulu. Ini kan kondisinya berbeda. Jadi kita tentuin titik awalnya dulu nih. Setelah ini kan kita masukin 2 titik awalnya, position scale untuk animasinya. Sekarang kita kecilin kurang lebih kayak gini. Ingat ya pakai shift teman-teman biar tetap proporsi. Lucu kalau misalkan gambarnya peang gitu atau lonjong. Kan karena ini apalagi produk, berkaitan dengan produk. Ketika kita beli produknya nggak sesuai dengan yang diiklankan kan bisa jadi viral ntar. Nah, ya. Ini kurang lebih untuk animasi si kopinya ini kurang lebih kayak gini. Untuk jarak kalian buat bebas aja dulu deh. Maksudnya jarak waktu di sini nih intervalnya, nanti kalian bisa atur lagi sesuai dengan ritmenya ya. Ini kita baru ininya aja dulu. Versi prototype gitu. Masih coba-coba tapi serius. Nah, biar karena ini padat juga nih. Oke. Nah, kalau misalkan ini udah selesai kita animasiin, sekarang kita mau masukin animasi selanjutnya. Kita mau ganti backgroundnya supaya biar menunjukkan identitas ini scene 2 gitu. Kalau tadi kan teman-teman juga sempat lihat cuplikannya kan, itu yang scene 2 itu kita menggunakan screen berwarna putih. Nah, untuk memunculkan screen berwarna putih itu teman-teman di sini klik kanan, new, kemudian solid.
nih kita bisa langsung namain aja namanya background scene 2 BG. Ini BG bukan bank ya, tapi background terbang bang, background scene 2. Nah sekarang bawahnya kita klik warna putih, nah bakal muncul putih. Tapi jangan panik nih, saya juga begini kok, putih bakal liban. Ingat konsepnya kayak tadi tuh, kalau misalnya ada yang ketiban, ada yang nggak muncul, otomatis berarti ada yang saling tindih-tindihan nih di sini. Ya jelas lah, kenapa? Karena kan kita sebenarnya pengen copy di depan, jadi tinggal geser aja nih copy paling atas lagi, naikin. Nah masuk lagi kan dia. Tapi di sini kan ada kasusnya juga nih. Kasusnya kenapa nih? Coba lihat. Oh jadi keseluruhan dia. Jadi yang tadi udah kita buat scene 1 dia nutup nih. Tuh. Ada yang bisa jelasin nggak nih? Kenapa jadi nutup dia? Coba dong jelasin nih, biar kita bisa santai-santai gitu, masukin diskusi santai. Kenapa nih akhirnya kok jadi ketutupan putih semua gitu? Ini sih kelihatan kan kita udah ubah. Tapi tetap putih semua, scene 1 yang kita udah buat hilang nih. Nggak hilang sih. Tapi ada yang bisa jelasin nggak? Dapat nilai nih. Layernya pak, Layarnya kenapa? backgroundnya di paling atas. Ini saya udah pindahin nih copy yang paling atas tuh, BG ini tadi scene yang baru kita buat saya udah turun ke bawah. Kalau misalkan BG nya paling atas, otomatis tutupan dong kopinya kayak gini. Nah, ayo coba. Rem itunya kepanjangan pak, dipotong. Siapa tuh yang ngomong? Saya cek dulu. Split. Mau jadi skip Pratama. Saya catat nih buat nilai beneran. Karena kan kita buat nambah-nambah nih. Saya tahu kalau. Timeline yang background putihnya itu kepanjangan pak, Nah, iya betul. Jadi dipotong sesuai itunya. nah, ya tepat sekali. Jadi Mau muncul di mana? karena ini panjangan nih teman-teman di sini, lihat nih. Tuh, dia motong. Dia yang lewatin. Kan tadi saya bilang udah gitu layar paling atas. Ya kan, mungkin kalau di layar bawah masih aman. Karena dia bakal ketindih, tapi karena dia di paling atas dan ini nih panjangnya ini kan ngaruh nih soalnya nih. Panjangnya ini nutupin yang bawah juga. Jadi otomatis layar scene 1 yang udah kita buat itu bakal ketutup. Nah, caranya gampang tadi, benar kata si Rizky tadi, kita harus split sesuai dengan tadi awalnya di mana, berarti di sini kurang lebih ya. Samain di sini deh, di sini. Kita muncul di scene keduanya aja. Jadi pas si kopinya ini mengecil, pas di akhir-akhirnya ini dia langsung berubah juga transisi. Jadi kayak transisi gitu. Plok langsung putih. Nah, kurang lebih contohnya kayak gini, coba saya share itu Pak. Ini di bagian akhir ya. Jadi harus fokus teman-teman, memang agak ini sih. Coba. Nah. Tapi yang dihapus yang di awalnya. Kalau tadi yang di akhirnya sekarang dihapus di awalnya. Yang di sini ini, ya kan? Tadi kan saya bilang teman-teman, panjangan nih. Jadi harus dipotong, di split aja. Tapi split yang bagian awal karena ini udah ada nih yang punya scene 1. Jadi kita delete. Kan kita lihat. Oh iya, ini masih di atas soalnya. Balik saya malah ini yang dihapus. Yang background ya, layarnya saya lupa tadi, malah copy yang ini yang dihapus. Nah ini Pak, ya, Pak, yuk. apa yang dari background putih pak, saya ketinggalan pak. Tapi udah buat belum? Belum pak, tadi ketinggalan. Nih buat background, tinggal klik kanan di panel timeline, new, terus solid. Nah di sini tinggal ubah aja nih colornya, putihin, naikin aja pojokin mentok, atau kode hexnya ini FFFF atau 0000. Kalau mau, kadang di sini belum tentu putih nih, kalau misalnya F3 ini belum putih. Tapi dipastiin aja mentokin kalau kodenya itu FFFF, itu udah pasti putih 100%. Situ ya, buat ganti buat nambahin background. Jadi pertama catat dulu nih yang bisa jawab lumayan nih, gede nih poinnya. Karena emang susah juga sih kalau bahasanya, kalau After Effects itu gitu, dan emang harus paham juga kalian per detailnya. Bagus. Nah berarti kalau tadi ini jangan sampai, ini kita mau split layarnya jangan sampai kebalik ya. Tadi saya kebalik tuh, malah yang copy yang saya split. Jadi yang background skin, karena kan kita pindahin ke bawah nih supaya nggak nutupin si kopinya, jadi kita pindahin pindahin ke bawahnya. Kita split, saya taruh shift D, terus yang awal kita delete. Nah jadi maksudnya kayak gini nih, pas
dia kecil, snap, nah langsung berubah putih. Sip. Nah teman-teman di situ bisa nentuin dari splitnya, atau bisa sebenarnya langsung digeser aja nih, disesuaikan dengan ininya nih, keyframe nya. Maka kita buka dulu keyframe-nya dari sampai sini ya. Nah, jadi pas sep, nah langsung kan kurang lebih gitu. Jadi pas dia mengecil masuk situ. Kurang lebih coba kita preview dulu dari awal. Agak lemot tadi. Oke, dari awal. Saya render dia. Nah, jadi pas si produknya mengecil, langsung berubah transisi ke putih backgroundnya. Teman-teman bisa atur itu sendiri sesuai dengan ritmenya. Saya kasih waktu dulu bentar biar supaya teman-teman bisa coba. Oke, lanjut. Sekarang kita udah menganimasikan dari kopinya. Sekarang kita memasukin teks. Kita bermain teks aja. Nah, teks ini bisa sekarang kita tempatkan di atas dari kopi ini, layar kopi. Tadi namanya apa sih? Kopi. Ini kita pakai satu layar lagi ya, teman-teman. Jadi nggak dibuat satu-satu. Jadi cukup satu aja. Nanti tinggal di enter. Kita tadi namanya S. Oh iya, saya ubah dulu nih warna jadi hitam biar kelihatan. Kopi susu. Nah, ini dikebawain aja. Jadi nanti teman-teman di sini pas susunya ini biar lebih besar, diklik dua kali, terus bisa langsung diubah di sininya nih. Ya kan? Set the font size. Yang di panel karakter sebelah kanan, teman-teman itu bisa langsung ubah. Sesuaikan ininya besarnya, maksudnya biar pas itu tipografinya. Nah, ada penegasan susunya ini karena kan kopi banyak ya, ada kopi cappuccino, ada kopi yang lain, kopi versi matcha segala macam. Dan susunya ini kita besarkan karena ini terkait dengan produknya, maka kita agak buat kontras. Nah, setelah kalau teman-teman di sini atur set font size di sini misalkan secara manual ya, tinggal geser-geser aja nih, diklik geser-geser. Nah, misalkan jaraknya terlalu jauh atau kalian pengen dempetin, kalian bisa atur di sebelah kanannya nih, namanya leading. Jadi kalau misalkan terlalu jauh nih, misalkan kayak gini, ini kan terlalu jauh, jadi kita agak dempetin dikit supaya nyambung gitu ya. Es kopi susu. Kemudian tadi kita tanda X ya, nah kayak gini, tanda X juga kita bisa langsung atur aja ukurannya kan kayak gini, X. Nah, terus tadi brown sugar kan ini dari gula arennya brown sugar. Nah, ini jadi sini juga bermain tipografinya harus dipakai, karena saya juga belajar ini juga kan desain basicnya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengaplikasikan juga nih biar sama. Bisa. Jadi diatur aja secara manual dengan caranya di sini nih, tinggal dimainin aja nih. Misalnya jarak jauh, leadingnya diatur lagi, sugar. Nah, yang penting rata dulu nih. Jadi maksudnya kita mau buat lurus nih, satu. Nah, jadi rata kayak gitu bagus. Pengaplikasian tipografi. Jadi nggak hanya dalam desain grafis saja, tapi ya After Effects, Premiere. Kalian kan kalau mau buat timeline YouTube harus bisa buat ini juga kan yang bagus headline-nya. Nah,
jadi nggak berkaitan dengan graphic design aja. Kalau udah main font ya udah harus ngerti tipografi ilmunya. Ini kita bisa perbesari lagi. Kurang lebih ini. Nah, kurang lebih segini ukurannya. Oke, atur dulu sedemikian rupa sampai mirip kayak saya dulu dah ya. Nanti kita mau selanjutnya ke step selanjutnya. Saya kasih waktu dulu dah. Ini saya diam, bukan saya ini ya, tapi saya kasih waktu teman-teman buat ngebuat dulu. Kurang lebih sekarang berapa, 13. Nah, mumpung sekarang juga di tempat saya lagi azan, jadi setelah azan aja saya coba jangan saya lanjutan.
Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah kita udah masukin tadi dari teksnya, ini tadi, oke ini nanti ada trouble ya. Kita motongnya ntar aja nih, ini masuk nih soalnya. Oke. Ini baik kita split juga nih, langsung kita split yang bagian teks. Kenapa? Karena kalau di sini misalkan ini muncul nih teksnya kan. Ya tadi sama alasannya, karena sama kayak tadi tuh penjelasan dari si Rizky. Karena si ini nih dia nutupin dari atas. Ya. Karena panjang timeline si es kopi susu dan brown sugar ini sampai ujung masih awal, belum kita potong. Jadi kita potong dulu sesuai dengan waktu yang kita mau. Jadi pas setelah transisi ini kita muncul putih. Nah sekarang kurang lebih kita samakan dengan background skin nih ya, yang di sini potongnya. Jadi pencet sama tadi split, Ctrl Shift D, hapus yang ini. Nah jadi ini aman kan, udah hilang. Nah untuk teks ini, untuk animasi teks ini kita coba arahkan ke titik akhir. Jadi sekarang sama kayak yang di awal itu. Jadi kita tentuin dulu titik akhirnya mau di mana. Kurang lebih di sini nih. Saya tentukan. Oke, titik awalnya sebelum itu ini agak beda dari yang pertama kita menggunakan teks animasinya. Ini lebih beda. Kita akan menambahkan efek transform. Efek transform itu kalau teman-teman di sini di panel properties belum muncul. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya di sini nggak ada nih namanya efek dan preset, kalian bisa munculkan itu melalui menu bar di atas, yaitu di sini window, kemudian efek and preset. Sini bakal banyak muncul. Nah di sini kalian cukup mencari dengan kata kuncinya saja, yaitu ketik transform. Oke, transform. Cara mindahin efek ini seperti yang teman-teman udah dilakukan pada pertemuan pertama, cukup kita klik terus taruh mana efeknya di sini ya. Berarti kan kita mau efeknya si tulisannya, jadi kita tinggal geser ke sini aja. Bisa ke sini, bisa langsung ke tulisannya, bisa langsung ke layarnya. Jadi ada dua cara. Oke. Nah setelah teman-teman di sini udah mengapply dari si efek ke dalam layar yang kita inginkan, maka dia akan muncul di sini di panel kontrolnya. Itu ada semacam option banyak di sini. Ya kalian juga bisa temukan langsung sih sebenarnya kalau kalian buka pada panel timeline di bawah, kalian expand, ini juga bakal ada juga kok efek, sama aja transform. Nah, jadi kalau di sini mungkin lebih enak ya, karena
teman-teman di sini bisa ngeliat keyframe-nya di mana. Nah, di sini jadi kita fokus ini kan posisi masih di titik akhir ya, posisi masih di titik akhir, posisi di mana nanti hasilnya bakal kelihatan seperti itu. Nah di sini yang kita pengen coba ubah itu tuh adalah skew. Jadi sebenarnya transform ini hampir sama dengan yang bawaan langsung gitu, ada position, ada scaling, ada rotation, ada opacity. Cuman bedanya di sini ada beberapa tambahan option kayak skew, scale dan segala macam. Nah kalau teman-teman di sini pengen tulisannya ala-ala diagonal atau diagonal atau miring, nah di sini kita menggunakan skew. Pak, ada yang mau masuk Pak, mohon maaf. Oh ya, baik. Aduh. Oke, sip. Nah, jadi kita menggunakan skew di sini skew. Jadi coba kita langsung ubah dulu skewnya ini, geser aja. Kurang lebih kayak gini. Nah, kira-kira di min 12. Min 10 dan min 10 terlalu miring. Ya, kita ubah ke min 10 aja. Ya, kita ubah ke min 10 skew-nya. Skew. Nah, ini kita miringkan supaya ada kesan ini aja sih, lebih ala-ala modern, nggak flat gitu tulisannya, jadi kita bikin ini. Nah kalau udah misalkan ubah angka skew-nya ini, baru teman-teman di sini kasih keyframe aja, langsung klik sini keyframe, sama sini kasih keyframe skew yang udah kita ubah angkanya sama position. Nah oke, jadi dua nih, jangan skew-nya aja tapi positionnya juga diaktifin. Tapi position yang di sini yang di efek transformnya, bukan yang satunya lagi yang bawaan. Jadi ada dua, jangan sampai salah, soalnya biar sama aja nanti. Oke, skew-nya udah kita ubah. Nah sekarang kita balikin ke, kalau teman-teman di sini udah selesai nih, udah nambahin keyframe di position sama skew. Sekarang teman-teman mundurin lagi ke titik awalnya, mau di mana tadi, di sini. Kemudian baru kita kasih animasi. Saya coba mau dari sebelah kiri. Ya. Oh iya, tadi teman-teman di sini perhatikan, di sini kan ada titik-titik namanya titik anchor nih. Ini titik anchornya nggak rapi nih. Di sini dia adanya. Nah, kita mau dipasih di tengah. Yang proper itu di situ. Jadi biasanya kalau titik-titik itu kan di tengah sini ya, ini dia adanya di sini nih, lagi ngaco nih. Nah kita pindahin menggunakan namanya di sini, nah, pan behind. Nah sorkan kita menggunakan pan behind. Nah tinggal diklik aja ke bawahin, jadi dipindahin lagi aja, diratain tengah. Oke, klik pan behind. Nah, jadi pindah lagi, kita balikin lagi ke selection tool, baru kita geser. Nah geser ini nggak bisa langsung kita geser kayak yang tadi tuh, jadi kita menggunakan itu dari sini aja nih ya. Jadi teman-teman di sini nggak bisa langsung geser kayak yang tadi tuh, yang animasi teks yang pertama tuh. Jadi dia nggak muncul kan di sini. Biasanya kan kita kalau misalnya langsung geser muncul kan ya keyframe-nya yang di position ya, fokus di position. Dia nggak muncul tuh, kita geser tuh nggak muncul, dan saya pakai shift malah dia nurun tuh, nggak nyambung. Nah jadi teman-teman bisa nanti bisa bedah sendiri tuh, oh ini gini. Nah kenapa? Nah di situ nanti kalian bisa ngebedahnya tuh. Itu yang disebut namanya trial dan error. Jadi kalian bisa belajar tuh nggak hanya sekedar bisa buatnya, tapi kalau ketika dapat suatu trouble, suatu yang jalan mentok, kalian tahu nge-solvingnya gimana. Itu fungsinya kalau kita praktek secara bareng-bareng. Jadi ini nggak bisa nih kita langsung geser kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan awal kita geser aja bisa, dia bakal muncul keyframe baru. Tapi ini enggak. Nah, jadi kita harus langsung secara manual ubah variabel angka di sini position.
Kalau misalkan kita mau geser ke kiri atau ke kanan, ini kurang lebih ini. Nah ini. Nah teman-teman bisa lihat kan sini, dia muncul keyframe baru kan. Tuh kita ubah angkanya. Ini saya geser aja pakai mouse. Dia bakal muncul lagi kan. Nah itu tadi teman-teman. Ya bisa ini kan pahami ya perbedaannya. Kalau misalkan kita ini khusus mungkin pakai efek transform. Jadi kalau mungkin kalau misalkan teman-teman di sini pakai transform bawaan yang nggak pakai efek tadi kita cari, itu mungkin bisa langsung geser dari di panel kompositnya ini. Cuma kalau kita menggunakan efek dari sini, efek transform, kita benar-benar harus manual ubah angkanya kayak gitu. Ya jadi kalau saya mau ke kiri berarti tinggal ke kiriin aja nih, mau ke kanan tinggal ke kananin aja. Kalau mau atas berarti ubah yang sampingnya tuh. Tuh. Tapi saya pengen dari ke kiri aja deh. Bisa dulu. Mana nih? Hilangin aja. Nah, ini kita keluarin dulu dah. Emang biasanya kayak gini kalau animasi. Jadi kita keluarin dulu dari frame-nya. Biasanya emang kayak gitu, karakternya, biar dia muncul secara tiba-tiba. Position. Oke. Nah, untuk skew-nya ini kita juga ubah. Jadi teman-teman jangan langsung ubah dulu nih current time indikatornya supaya biar sama keyframe-nya, titik keyframe-nya. Jadi biar nggak berubah-ubah. Oke. Skew-nya ini kita normalin lagi jadinya, ya. Kita netralin lagi. Kalau ini tadi pas di titik akhir kita bikin miring min 10. Kalau ini kita pakai coba dulu bentar ya, saya eksperimen dulu bentar. Sebenarnya 0 di 0, cuman saya mau pengen eksperimen dikit. Saya belum lihat kalau misalnya sih jadi aneh enggak. Oke, nggak usah di 10, berarti nolin aja ya, kita 0. Kita kebawain nolin, jadi kita netralin lagi. Jadi kurang lebih nanti hasilnya kayak gini. Nah, jadi ada kesan ya berubah lah kayak gitu kan. Jadi nggak langsung muncul, jadi kayak tersusun. Nah. Oke, aman ya berarti untuk tes ini. Jadi tetap, nah untuk terakhir sama kasih easy ease untuk yang terakhirnya aja, nggak usah depannya. Jadi kita mau animasin, mau ngelenturin di bagian endingnya, nggak dari awal. Ini dua-duanya di klik drag ya, jadi bukan cuma satu aja. Klik drag, kemudian klik kanan atau shortcutnya F9, easy ease. Nah setelah itu munculin graph editor. Ini kurang lebih pengaturannya ya. Nah kayak gini nih. Nah kurang lebih kayak gini nih. Sebenarnya kalian juga bisa bereksperimen sih mau kayak gimana. Oke. Kalau sih bebas yang penting, tapi tadi tinggal di ini aja, ini tergantung mood kalian gitu, maunya kayak gimana. Kan lebih kayak mood sebenarnya, mood expression untuk main di sini itu. Jadi tinggal tergantung selera aja sih. Yang penting tahu dulu tuh step by step ya. Kalau masalah
seberapa besar untuk mengukur misalkan jarak antar ininya nih, jarak antar waktunya, terus kemudian mainin di graph editornya ini sebenarnya tuh nggak ada aturan, dalam artian tinggal kalian ngerti cara mengoperasikannya. Kemudian ini untuk mengatur ininya itu tergantung situasi. Kalau misalkan memang kalian buat sendiri sih kalian pakai files kalian sendiri kan itu, tapi beda lagi ketika kalian bekerja dengan klien maunya kayak gimana gitu, apakah memang harus secara dramatis atau memang sebenarnya ya maunya nanti lambat terus klimaks terus turun lagi kayak gitu. Biasanya kayak gitu kalau untuk ritmenya. Jadi ini di sini sebenarnya lebih ke mood expression aja kayak gimana. Oke, berarti ini coba saya dari awal lagi saya review dulu. Berarti tinggal scene terakhir ya, 1 2. Nah sekarang kita masuk ke scene 3. Berarti ini tadi saya bilang kalau untuk Pak, ya oke. itu tadi keyframe scale-nya berapa aja Pak? Scale apa namanya tadi? Yang scale-nya itu? Kayak skew kali, bukan scale. Skew Pak, skew. Ya, kan bingung kan. Scale mundur lah gitu. Scale itu -10 saya, untuk titik akhir saya menggunakan -10. Nah untuk yang balikinnya lagi balikin ke 0 aja. Jadi nanti dari datar kemudian miring dia gitu ya, -10. Untuk titik akhir ya, titik akhir itu maksudnya titik yang bakal kelihatannya itu nanti -10. Oh iya ya Pak, masih Pak. Oke. Ini tadi oke, coba kita lihat 1 2 3 tep kayak cut. Biasanya sih saya ngasih jarak 3 detik kan gitu, di 3 atau 2 detik lah, supaya kan setelah animasi itu minimal ada jeda biar viewersnya itu ngelihat dulu apa sih tulisannya kayak gitu. Animasi itu kan cuman bagaimana dia bakal muncul, tapi setelah itu tetap aja orang ngeliatnya kan dalam versi ini kan still gitu, nggak bergerak. Jadi kurang lebih saya kalau biasanya kasih 2 sampai 3 detik jedanya, baru kita pindah ke scene selanjutnya gitu. Tapi nanti beda kasus sih kalau misalkan yang adalah beberapa yang ini, tapi biasanya 2 sampai 3 detik supaya orang tuh bisa baca dulu apa sih sebenarnya itu dalam sana yang disampaikan. Sini berarti dari saya cut, belum saya split, jangan split. Oh ya, berarti yang ketiga ini nggak perlu di split, kita langsung masukin aja layar-layarnya. Sebenarnya kalau yang scene 3 ini gampang loh, maksudnya animasinya gampang, cuman tinggal main position aja. Cuma kalian harus bisa, kan ada tiga layer ya, maksudnya dalam satu frame ini nih, dalam satu gambar bakal 3 layer, kita bagi 3 ya, ala layout lah yang di Instagram layout itu kan ada 3, 1 2 3. Nah itu tinggal kalian bagi secara rata aja biar rapi. Tapi untuk menganimasikan itu cukup menggunakan position sih sebenarnya. Nah sekarang coba kita langsung praktekin. Seperti biasa, import file, ini filenya biji kopi, video sama kopi, tapi yang dalam filenya bentuk JPG ya. Kan ada 2 nih saya kirim, ada yang JPG sama PNG, tapi yang untuk scene 3 ini pakai yang JPG ya. Bisa langsung kok 3-3-nya nih, misalkan biji terus tekan Ctrl di keyboard. Nah jadi langsung import. Ini oke aja dulu. Oke, ini kita close, nggak usah salah. Jadi yang komposisi itu nggak kepake sebenarnya. Jadi nanti ketika kalian ngambil di file browser di sini nih, pilih yang bentuknya JPG atau PNG atau ikonnya kayak gini nih. Jangan pilih yang bentuk composite. Ini bentukan composite, komposisi maksudnya, composition. Oke, miskin. Oke, sekarang kita fokus yang ini dulu nih. Biji kopi dulu yang gampang-gampang dulu. Yang video nanti soalnya kita cut. Soalnya kalau video kita cut. Kalau yang biji kopi ini enggak. Oke. Sekarang kita masukin biji kopinya dulu. Langsung aja turunin nih. Teman-teman turunin ke panel timeline. Nah. Biji kopi ini. Dulu nih. Oh, ini jadi cantik.
gitu kan. Nah, gitu. Jadi teman-teman bener tuh ya, jadi jangan sampai salah mindahin. Kalau mindahinnya yang komposisi ini bentuknya komposisi nih, tapi cari yang ikonnya biru kayak gini tuh, bentuk image, mindahin ke bawah sini, karena tadi kasusnya kayak gitu kayak saya tuh, jadi udah jadi nyatu. Oke, ini di sini kali ya. Nah, sekarang masukin yang biji kopi mah tinggal dinin aja nih, tinggal coba kira-kira diperbesar pakai scaling. Kalau ini pakai manual dulu, jangan kasih keyframe, kita atur posisi dulu, baru nanti udah selesai baru kasih keyframe. Yang gampang-gampang dulu ya. Terus yang JPG dulu, JPG nya dulu, ini JPG kopi. Nah ini taruh sini dah, begini. Nah, ini ada porsi buat tengah, berarti sih untuk yang video tengah aja biar lebih biar seimbang sih dari segi tampilannya, simetris. Oke, sekarang baru kita olah yang video tadi. Video. Coba dari kalau video ini Oke, untuk yang video teman-teman agak beda, jadi jangan langsung pindahin ke bawah, karena kita harus nge-cutting dulu sama di resize dulu biar gede ya. Jadi untuk itu teman-teman jadikan pre-composition dulu. Caranya klik kanan di video MP4 ini nih, yang dalam bentuknya file bukan composite, klik kanan, kemudian namanya new com from selection. Ini kita jadikan composition video. Kalau masih bentuk file itu tadi nggak bisa. Sini gabung. Ini kita pakai new cam from selection. Nah jadi video. Nah berarti dia nanti dia akan muncul video di sini. Di sini jadi terpisah. Nah, pertama kita gedein dulu nih. Gedein dulu sampai widescreen-nya ini nih, yang blok frame bloknya ini, yang ala-ala sinematik ini kita hilangin. Jadi kita perbesar aja. Nah, jadi full inian. Full gambarnya. Nah, ini sebenarnya kalian di sini bebas sih mau ngambil scene yang bagian mana, yang agak lihat yang bagusnya kira-kira yang mana. Cuman bebas lah ngambil ya. Tapi dikit kok, di paling cuma 2 detik, 3 detik lah yang diambil. 2 3. Jadi kurang lebih ini. Kalian bisa langsung di split aja, ambil. Cara manual aja splitnya. Ini juga titik akhir mana sini berarti. Ya udah nih. Sini. Nah sisanya dihapus, hapus. Nah kita tinggal pakai cuman ini doang nih. Kita geser lagi ke awal titiknya supaya nanti biar videonya dari awal muncul di sini. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan nge-cutting di tengah, saya ulang lagi ya. Nih, saya nge-cut dari sini nih. Ini kayak cut dari awal, terus saya ngambil lagi akhir nih, kira-kira di sini. Saya cut, saya delete. Nah ini kan di sini posisinya nih. Geser aja jadi dikawalin. Nah ini nggak usah diapa-apain, nggak usah di save atau ini, langsung pindah ke composite yang kita buat com1 ini. Nah ini
coba kita cari videonya mana nih. Kita geser-geser dulu. Oh belum, oh ya udah, setelah itu baru kita pindah ini. Tadi berarti kita olah dulu sebelum kita masukin ke dalam satu file composition ini udah kita buat nih semua secara keseluruhan. Jadi kan kita cara buat terpisah dulu nih ya kan, ibaratnya kita tab baru, tabnya terpisah. Sekarang kita masukin video ini yang udah bentuk dalam bentuk composition yang tadi udah kita ini, baru kita pindahin ke bawah. Nah, kalau gede sama kecilin aja. Kita dulu kecilin, resize pakai shift. Tuang di sini. Nah ini misalkan kan tadi sini harusnya di sini ya. Jadi di dari awal udah muncul nih. Ya teman-teman tinggal geser aja cara manual di sini. Ini geser aja nih. Tuh. Jadi tadi disamain dengan awal masuk di mana? Berarti kurang lebih di sini ya. Nah, di titik 4 ini. Nah, di sini nih. Jadi ini yang copy ini agak ribet nih, makanya agak fokus sedikit teman-teman ya. Ini semakin akhir semakin agak banyak prosesnya. Jadi ini potong nih, tetap dipotong ya. Kan ini muncul nih sama kayak tadi kasusnya, ini muncul nih yang copy sama biji kopi muncul nih dari kok ke awal-awal muncul dia, padahal kita tadi kan udah kita buat karena dia masih panjang belum kita potong, jadi kita potong lagi manual secara manual. Fokus, emang butuh ketelitian sih kalau main ini. Kita hapus berarti yang awalnya, titik awal kita hapus. Ini juga nih yang biji kopinya, kopi JPG nya kita hapus. Nah, jadi nanti kan balik lagi dia set. Oke, masuk. Nah ini kita harus pasin timingnya nih. Bawain. Jadi diatur aja sini untuk ini random. Nah, reset. Nah. Oke. Nah sekarang ini biar cepat, kan tiga ini kita anggap udah secara keseluruhan sama lah ya. Nah makanya ini kita menggunakan multiple selection. Ya bahasa sederhananya, kalau ini cuma satu layer kita aktifin kan. Kalau tadi kan kita ngeditnya satu-satu aja tuh, satu layer. Nah sekarang coba kita tiga-tiganya kita aktifin layernya dengan cara ini pertama yang layar sini dulu satu, diklik aktifin. Kemudian kita pilih sampai yang ini nih, 3, 1, 2, 3 ya, karena kita mau aktifin ini saat ini berarti 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah di sini ada layer 1, 2, 3. Jadi ngaktifin secara keseluruhan itu tekan shift. Nah jadi tiga-tiganya aktif tuh, kalau teman-teman bisa perhatiin pakai shift ya. Kalau nggak pakai shift nggak bisa tuh, sama aja satu doang ke yang aktif, tapi pakai shift 3 teratas sih. Kalau teman-teman di sini ngikutin secara step by step yang di video ini, pasti 3 teratas itu yang sama urutannya kayak saya jadinya. Udah 3 ya, berarti ini secara berurutan 3 nih udah aktif nih. Jadi kalau kita mau geser ya sama tuh ngikut ya. Oke, sekarang teman-teman di sini kita kan mau ngubah positionnya ya. Position itu berarti shortcutnya itu kita langsung pencet shortcutnya aja, position itu P. Nah dia berarti langsung tiga-tiganya nih muncul nih. Nah gitu enaknya tadi kalau misalnya kita secara multiple select, dia juga nge-expand dari option dari keyframe ini, semuanya juga ngikut, jadi tiga-tiga ikut secara bersamaan. Kita buka 3. Nah karena nanti bakal ending ketemu sama, jadi kita harus sama juga titik keyframe nya.
Makanya saya bilang tadi tiga-tiganya diklik, diaktifin. Kalau satu-satu ribet, kita harus ngepasin dulu. Ya udah gitu bakal pasti makan waktu lah. Gitu. Jadi tiga-tiganya, karena kan nanti ini yang atas nih, yang atas masuk dari kanan masuk ke kiri, set. Ini masuk dari kiri, set. Ini dari kanan, set. Jadi itu biar bareng. Makanya tiga-tiganya kita aktifin layernya. Biar bareng nutup, set. Jadi kesatuan. Nah, oke, jadi posisinya kita klik keyframe-nya. Nah, dia otomatis juga tiga-tiganya langsung aktif. Kayak gitu. Ya, 3 nih udah masuk nih. Nah, sekarang kita mundurin. Baru kita atur nih satu-satu, tapi satu-satu nih. Kalau ini baru kita lepas. Jangan kita ubah. Pasti dia masih satu kesatuan. Tuh. Jadi, setelah itu baru kita klik sembarang dulu di mana. Baru kita secara manual lagi satu-satu nih. Misalkan tadi ini copy yang berarti ini di atas nih. Yang di atas ini saya mau dari kanan, tinggal geser aja pakai shift nih biar lurus. Kemudian sekarang copy yang video itu saya mau dari kiri, dikeluarin aja. Yang terakhir yang bawah ini saya mau dari kanan, sehingga nanti videonya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi ini kan lambat ya, sebenarnya bagusnya cepet. Nah, teman-teman bisa pendekin lagi nih dengan pakai klik satu keyframe di sini aja. Sama, pokoknya kalau multiple select itu klik shift aja, terus klik lanjutin layer yang mau dibarengin, tekan shift, mundurin aja dikit biar lebih cepet. Nah, di sini sih smooth ya, tapi kalau saya lihat dari Google Meet ini patah-patah, tapi enggak kok di sini sebenarnya. Jadi cepet. Jadi kalau bisa di sini transisi cepet aja biar nutupnya ini, biar nggak flawless. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi gitu aja sih, simple. Cuman memang agak agak butuh fokus lah kalau menurut saya. Bukan nggak susah sih sebenarnya, kan simpel sebenarnya, tinggal pakai keyframe aja. Cuma memang butuh ketelitian aja di sini. Karena bukan satu layer dong yang kita animasiin, 3 layer sekaligus. Gitu. Butuh ketelitian aja. Jadi tiga-tiganya nih. Jadi kalau kalian mau pakai 3 layout kayak gini, mau ngambil bagian detail. Oke. Masuk, lepas. Ini nggak usah pakai easy ease. Jadi biar kesana tegas aja cepet. Ini kan jadi istilahnya kayak sekaligus transisi sebenarnya. Masuk. Nah. Sekarang tinggal terakhirnya itu kita mau kasih closingan. Ya di sini sih kan nggak kayak Premiere ya. Kalau teman-teman di sini bisa kayak Premiere tuh enak, pakai langsung taruh aja efek. Misalkan kayak di film dissolve atau white to black segala macem, lebih cepet kan. Cuma kalau di sini mau serba manual, kita menggunakan transisi. Sebenarnya kemarin juga pertemuan kedua tuh saya mau ngasih transisi. Ya transisi sebenarnya sederhana, transisi antara scene 1 dan scene 2. Kalau ini kan sebenarnya transisi yang langsung masuk aja gitu, nggak pakai kayak wipe atau panning segala macem. Tapi ini bener basic aja. Tapi nanti kalau misalkan untuk tugas UTS bisa kalian pakai transisi. Sebenarnya juga ada efek sih, efek transisi kalau kalian download gitu plugin-pluginnya. Cuma penggunaannya agak ribet dan makin berat sih kalau misalnya pakai efek-efek itu. Ya, apalagi kalau yang spek kentang dah tuh udah jangan dah, mending nggak usah pakai efek, udah pakai standar aja, flat aja. Gitu. Tapi kalau teman-teman juga sini ya bisa juga dimainin Premiere, itu lebih bagus juga, dalam artian setelah buat secara flat di sini di After Effects, nah kalian udah render tuh jadi video MP4 atau H264. Ya udah sekarang edit lagi aja di Premiere, dikit cut terus kasih itu udah di antara itu kasih transisi. Bisa sih kayak gitu sebenarnya. Cuman jangan yang norak-norak lah, nggak, maksud saya dalam artian nggak kayak Lala sama Colder. Ini kan beda, nih animasi ya, bukan kayak misalkan filmmaking segala macam, nggak kayak gitu, nggak kayak B-roll segala macam. Jadi ini simple aja sebenarnya transisinya.
Oke, ini udah set. Nah sekarang tadi saya mau ngasih ini ya penutupan buat closingnya simpel aja sih, kayak tadi menutup item aja terus kasih logo. Oke, tadi sama kayak mau buat background putih, kita kasih background hitam dulu dengan cara klik kanan, new, solid, kemudian kita ubah bentuknya itu sama jadi warna hitam ya. Nah pasti di atas dia karena kan buat penutup ya, jadi nggak apa-apa di atas. Black solid 1 atau kita sebut penutup, saya namain deh closingan, transisi penutup. Oke. Ini teman-teman bisa langsung geser aja nih. Kalau yang kayak gini-gini mah geser aja. Kalau yang bentuk-bentuknya solid color yang background nggak usah pakai di split, tapi bisa langsung geser. Nah, cek coba kira-kira mau dari sini aja nih. Kan ini kira-kira berapa detik sih? 1, 2, 3. Oke, di sini deh. Nah, mulai dari sini nih saya ambil dikit. Sebenarnya ini tergantung videonya sih, kalian ngambil berapa lama di videonya itu. Karena kan kalau udah pas habis terus kalian munculin transisinya jadi jelek gitu. Jadi maksud saya selagi masih videonya ini masih jalan, itu transisinya udah mulai closing tuh. Ya. Jadi jangan udah pas habis kayak gini baru kalian tutup closing disebutnya kayak efeknya namanya efek film dissolve ya. Namanya kan ke deep into black. Nah, kalau bisa jangan kayak gitu. Kalau bisa pas masih lagi videonya jalan. Yang penting tapi juga jangan terlalu singkat di sini pas kan masukin ini. Nah, ini kasih beberapa jeda dulu 1 atau 2 detik, 2 atau 3 detik di sini biar kelihatan apa sih sebenarnya yang di videonya itu. Nah, udah 2 atau 3 detik baru kalian bisa masukin di situ transisinya yang deep into black atau film dissolve, kurang lebih sama kan deh. Nah, tapi ini manual, nggak pakai efek secara langsung. Jadi blacknya ini kita buka, kita expand, kemudian oh ya teman-teman sini kalau misalkan emang itu videonya muncul audionya, rasanya sini nggak pakai audio, nggak kedengeran, mungkin ada kedengeran apa nggak audio, diinin aja nih, di mute dulu, di mute aja. Nah, sebenarnya nanti juga hasil akhirnya pakai video audio sih, yang UTS juga pakai audio, tapi cuma ngelambain aja audio. Kalau di sini sih saya jarang After Effects langsung masukin audio. Saya biasanya kalau udah audio itu terpisah baru di Premiere baru saya masukin audio, karena lebih enak sih ngatur audio di Premiere ketimbang di After Effects. Jadi After Effects cuma buat animasi videonya aja, nambahin audio baru di Premiere kayak gitu. Itu dua software itu bisa berkesinambungan lah, saling support, saling membantu. Oke, ini saya expand dari layar transisi penutup, kemudian kita buka lagi. Nah sekarang saya pakai opacity, disimpan aja pakai opacity. Oke, ini 100-in dulu berarti ya, ambil titik akhir, 100-in, kemudian ya titik awalnya ini ya saya dari 0-in aja, jadi kurang lebih nanti hasilnya begini. Oke, jadi ini menutup buat closingan. Sembari dimasukin logo si Kopi Janji Jiwanya. Kopi Janji Jiwa pakai yang logo tadi aja tuh, yang PNG JJ White ya, JJ White bisa pakai yang file atau bentuk PNG juga nggak masalah. Tapi kalau yang pakai oke nggak masalah. Pakai JJ White di sini sama nih. Tinggal geser aja. Mau dimunculin di menit berapa? Kalau di sini pasti tengah-tengah. Sama juga dia dikasih efek opacity aja. Biasanya kalau closingan itu ya pakai ini aja kan, opacity aja biar dramatis gitu kan penutupnya, biar enak endingnya. Jadi kalau ending yang Tom and Jerry kan juga gitu kan, ya dari opacity, gradasi warna, gradasi dari terang ke gelap, dari ada nggak ada. Nah ini
tetap sama stepnya kayak tadi, dia 100-in aja pas di sini nih, tapi dia kurang lebih kayak begini nih saya buat keyframe nya, teman-teman sih bisa ngikut. Dan ini nggak usah gede-gede juga kayak gini, logo mah nggak usah gede-gede, minimalis aja kayak gini juga orang udah tahu kok, minimalis aja buatnya. Ini opacity-nya saya kasih 100 di sini dah. Jadi antara di sini aja saya masukin 0. Dah, kayak dah. 0. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nih. Nah, kapan dapat ritmenya. Tapi jangan dari awal, maksud saya. Kopi janji jiwanya di sini udah munculin, jangan, kalau bisa pas di sininya. Jadi biar ada kesannya tuh enak, transisinya halus sih. Kan saya bilang ini bermain dengan ritme. Tuh. Ini masuk. Ya kayak ala-ala film. Film-filman. Nah. Jadi di ya, silang-silang gini nih, kalian teman-teman bisa lihat keyframe saya tuh antara yang hitam itu tadi itu background hitam sama logo dari janji jiwanya, posisi keyframe-nya kayak gini kurang lebih, dan potongannya segini bisa ngikutin. Jadi jangan rata supaya ada kesannya tuh gradually, apa ya bahasanya ya, secara gradasi itu ada urutannya gitu. Masuk hitam tek tek baru masukin logo, nah baru langsung closingan. Bisa di nolin lagi sih sebenarnya, cuman udah cukup pos gitu, itu udah cukup dari sini. Masuk janji jiwa. Nah, oke, ini kan panjang nih, taruh terakhir. Ini teman-teman kan panjang nih. Sampai 10 tadi kita buat. Supaya nanti ngerendernya juga kadang kita selalu lupa di situ tuh. Kan ini kita nggak sampai 10 detik ternyata. Tadi kita buat jaga-jaga juga sih, sebenarnya saya lebihin 10 detik. Kurang lebih kan ini video mungkin 8 detik kan lah ya. Ya 8 detik tadi kira saya. Tapi lebih bagus emang dikasih lebih aja supaya nanti nggak repot nambahin detiknya lagi. Nah, supaya kita nggak perlu potong nih, nggak ubah lagi angkanya, nggak usah diubah jadi 8 detik gitu, nggak usah diatur lagi. Teman-teman tinggal cukup klik nih yang di sebelah sini nih, work area end, ya kan, work area end, terus kalian geser sesuai dengan mau endingnya di mana, di titik 8, mungkin saya di sini deh biar ngepasin aja di titik 8. Jadi ketika nanti teman-teman ngerender itu udah pasti sampai sini aja. Ini nggak apa-apa nih, meskipun ini sampai masih ada sisa-sisanya nih, ini nggak bakal ngaruh. Ketika udah di render nggak bakal ngikut ya nggak bakal ngikut ya. Tapi kalau mau di-cut juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya pakai ini aja cukup, sehingga nanti otomatis dari After Effects yang ngerender cuma sampai ini aja, work area end sampai 8 ya. Jadi itu sih panduan teman-teman, kalau misalkan memang kita udah buat nih kurang lebih 15-30 detik tapi ternyata kurang, nah, mungkin di 25 detik ya kurangin aja supaya nanti hasil ininya nih, hasil renderannya tuh nggak panjang gitu, nggak kan pasti hitam doang nih kelamaan. Nah, gitu. Teman-teman mungkin juga pernah lihat kali ngalamin ya video kayak gitu, dia lupa dibatesin, jadi itu masih jalan aja kayak streamingan tapi dia belum matiin videonya, kameranya gitu. Jadi dibatasin aja, karena nanti juga berpengaruh pada rendering berat apa enggaknya kan. Semakin rendering itu tidak hanya berkaitan dengan efek-efek dan segala macam, tapi juga berkaitan dengan durasi waktunya gitu. Nggak hanya dengan misalkan pakai 4K atau Full HD, nggak itu juga, tapi durasi juga ngaruh. Nah, coba kita review dari awal ya, coba kita di play dari awal. Cuman yang patah-patah sih kalau dari Google Meet, kalau di tempat saya sih dari ininya nggak display. Nanti saya kasih hasilnya di grup lah, maksudnya secara ini, karena ini kan patah-patah aja di Google Meet. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu video
Ya ini sebenarnya kayak prototype untuk tugas UTS kayak gini juga nih model-modelannya. Cuman kan nih saya nggak dibuat per kompos ya, artinya antara satu scene kedua, scene ketiga saya nggak kompos, nggak di grup lah kalau bahasanya, nggak di merge. Jadi kelihatan agak banyak. Nggak masalah sih, selama kalian nggak pusing sih ya udah bikin panjang aja terus sampai banyak layernya. Ya lumayan kalau buat di foto ala-ala kayak profesional gitu banyak. Tapi sebenarnya cuma buat gitu doang. Tapi nanti kalau mekanik story kan banyak tuh. Apalagi kan dibatasin dengan durasi. Ya mau nggak mau mungkin kalian harus pre-compose itu ya, kemarin saya coba bahas dikit ntar pre-compose misalkan nih ini coba sekarang saya nggak bisa pre-compose karena kan nih yang si ini nih si layernya ini nggak bisa saya pakai dalam 2 scene, yang kopinya ini saya pakai 2 scene. Mungkin yang saya bisa compose itu cuma teks sama logo compose ya, tapi kalau yang ini enggak karena kan ini nyambung nih, ini scene 1 scene 2 nyambung kan, layarnya tetap dia aja, nggak bisa saya compose. Jadi kemungkinan kalau mau dikompos ya paling si ininya nih teks sama logo. Kalau kompos kayak gini teman-teman ya, mungkin kemana ada yang nggak masuk ya, kompos ya tinggal aktifkan lebih dari satu ini, misalkan mana yang pengen kompos, klik kanan terus pre-compose. Nah pre-compose 1 misalkan scene 1 namain aja scene 1. Nah ini bakal jadi kayak gini. Nanti teman-teman kalau memang misalnya pengen diedit lagi bisa klik 2 kali aja, dia bakal muncul di sub timeline gitu. Ini kalau menurut saya sih kalau pre-compose enaknya udah di akhir, jadi nanti biar nggak ribet, udah di akhir di compose biar rapi kelihatannya. Jadi senyaman kalian aja lah, biar nggak pusing gimana gitu ya, yang penting gitu ya. Jadi ya 8 detik untuk. Nah sekarang ini sebenarnya udah selesai kayak gitu. Jadi kurang lebih kesimpulannya mungkin kita ya sama kayak kemarin di awal, kita cuman basic animasi, ada transform di sini, bisa bermain dengan position, scaling, rotation, opacity. Tadi mungkin ada tambahan, tambahan sedikit kita menggunakan efek di sini gitu. Satu lagi nih bonus nih, menurut saya bonus biar lebih video gas ya, kita bedain lah. Ini cuma di scene awal, coba di scene awal yang di copy JPG ini ya kan, kita fokus yang ini dulu nih, satu ya bonus nih, bonus ini apa ya, ini yang copy JPG ini, copy JPG kopinya, produk kopinya nih, layarnya kita aktifin, terus kita cari sini efek namanya like sweep. Nah ini namanya like sweep ya, tinggal masukin aja ke sini langsung ke kopinya. Nah coba dibuka dulu nih, dibuka di expand efek. Sekarang efek dikeluarin dulu, CC like sweep dibuka. Nah ini saya mau ngasih ini aja sih biar lebih, kalau bahasanya estetik enggak estetik juga, tapi lebih ini aja sih, videonya lebih bagus. Jadi teman-teman sini bisa kayak ngasih highlight di kopinya gitu. Setelah dia muncul tulisan fill the test, dia kan muncul tulisan. Nah, saya kurang lebih di sini mau nampilin kayak kurang lebih ini. Jadi yang dipakai ini ada senternya nih. Center diklik keyframe-nya. Kemudian diarahin mau endingnya di mana. Bisa langsung diubah nih. Nah, kayak gitu. Langsung diubah aja, geser nih angkanya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Oh iya. Ini kalau mau ngubah lagi angka yang belakang, mundurin aja. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah, ya lumayan lah ya, jadi beda gitu. Kalau misalkan dirasa terlalu terang, terlalu ini, bisa langsung diubah aja di sini di edge intensity, sweep intensity. Ini bisa langsung kalian ubah tanpa menambah keyframe gitu. Bisa juga sih ditambah keyframe gitu, cuman ya biar ini kan biar tahu aja sih dikit. Oke gitu. Jadi ya beda lah. Kalau misalkan tadi kan nggak pakai nih, flat aja sih kan, kayak gini flat aja. Tuh.
Tapi kalau misalkan agak pakai efek, nah lumayan kan, kayak nggak kosong gitu setelah muncul tulisan ini field test, nggak kosong karena ini kan agak lama nih ya kan, agak lama nih. Kalau menurut ritmenya agak lama masuk lagi animasinya karena dia kosong, nggak ada tulisan lagi. Jadi maka kita mengisi kekosongannya itu dengan kasih animasi kayak gitu, masuk set, turun, nah baru masuk. Itu berkaitan dengan ritme lah, ritme penting banget kalau main di ini pakai ritme. Kalau nggak ada ritme kadang ya nggak kebentuk storynya, main asal animasi. Nah satu lagi ini yang tadi si layar kopinya ini kasih namanya motion blur. Ini motion blur di sini, enable motion blur for all layer with the motion blur switch set. Jadi diklik motion blur, kemudian yang di sini nih copy JPNG ini kalian kasih, ini kan motion blur nih logonya nih ya, motion blur pakai, diklik aja di sini. Kalau teman-teman di sini nggak muncul tampilan kayak saya, tinggal diganti toggle switch modenya. Misalnya teman-teman kayak gini tampilannya nih, Pak di mana Pak yang motion blur Pak untuk aktifinnya? Ini jadi belum aktif nih. Tapi kalau udah aktif itu ketika kita udah ngeklik di sininya. Nah, ini motion blur nanti fungsinya kalau ketika lagi transisi di sebelah sini nih. Dia lagi scaling. Jadi kesana tuh nggak apa ya, apa kan ini ngubah nih ya. Dari gede ke kecil gitu, bergerak. Ukurannya bergerak. Kalau teman-teman di sini biasa main di Premiere juga begitu kan, kalau buat lagi transisi pasti ngasih kayak efek motion blur supaya nggak kelihatan banget ininya gerakannya, jadi seakan-akan real. Jadi bisa dipakai, itu namanya motion blur, tambahin. Memang nggak kelihatan secara detail, cuman kalau udah di render baru kelihatan. Misalnya kalau bisa seperti itu. Nah, itu aja sih motion blur terakhir. Oke, kalau misalkan teman-teman udah, ini berarti tuh sebenarnya stepnya udah selesai. Ini terakhir-terakhir nggak usah, aman. Udah kurang lebih sih ada segini layar yang kita butuhkan tadi untuk tugas hari ini.